Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Halo, ketemu lagi sama saya Muhammad Rifki Maulid. Hari ini kita bakal bahas microbial oil and fatty acid, ya teman-teman. Jadi ya sebenarnya sebenarnya inti inti produk hari ini itu adalah oil dan fatty acid ya, minyak dan asam lemak. Ya, minyak asam lemak tapi sumbernya dari mikroba. Gimana tuh caranya? Gitu. Nah caranya kita next, kita next. Ya. Nah, jadi inti pembahasan ini adalah single cell protein atau protein sel tunggal, gitu ya. Protein sel tunggal ini biasanya kalau dipakai di kehidupan sehari-hari itu bisa ditemuin di hewan maupun pakan hewan gitu ya maksudnya, pakan hewan maupun suplemen bagi bagi buat buat orang gitu, suplemen gitu ya. Tapi selain itu juga aku sih pernah nemuin gitu ya, ada di Jatinangor produk yang menawarkan si single cell protein ini. Dia sumbernya dari alga nih, salah satu salah satu salah satu salah satu sumber si single cell proteinnya dari alga. Dia produksi dari alga gitu ya, dari alga dan digunakan untuk masker gitu. Ya pokoknya kalau Anda butuh protein, Anda tuh bisa pakai single cell protein gitu salah satunya. Nah, dia pakai masker gitu, ya mungkin biar tumbuh gitu apa di ya pokoknya intinya biar bernutrisi gitu ya si wajahnya gitu. Nah, itu singkatnya sih. Oh iya. Nah, jadi single cell protein ini ataupun protein sel tunggal ini ataupun microbial oil fatty and fatty acid ini sebenarnya didapatin dari mana? Sebenarnya dia dapatin dari mikroba-mikroba tersebut gitu ya. Jadi mikroorganisme itu pasti nanti akan melakukan metabolisme. Dan metabolisme itu ya, metabolisme yang dilakukan itu kan biasanya ya emang melalui ini ya, glikolisis dan kawan-kawan, yang merupakan konversi gitu ya, konversi dari sumber karbon, udah itu jadi energi gitu. Nah, tapi teman-teman sekalian, sebenarnya dari mana sih datangnya si oil itu gitu. Nah, si oil itu ya si minyak itu tuh kan intinya gini, ini ada karbon gitu, banyak karbon 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 gitu ya. Nah, udah itu masuklah ke si mikrobanya itu gitu. Nah, cuman kan nggak semua karbonnya bakal jadi bakal jadi energi gitu. Nggak semua karbonnya bakal jadi ATP gitu. Nggak semuanya. Tapi bakal ada yang tersisa gitu loh. Ada tersisa karbon-karbonnya. Makanya ya kalau misalnya di manusia nanti ya kalau misalnya lemaknya berlebih ya bakal jadi gendut gitu kan ya. Jadi gendut gitu. Bakal jadi gendut. Nah, kenapa? Karena ada sisa karbonnya itu sendiri gitu. Nah, tapi untuk apa ya namanya ya, untuk untuk mempersingkat waktu produksi gitu loh. Untuk lebih memperpendek waktu produksinya, kenapa nggak kita langsung aja gitu ngasih sumber karbon ke mikroorganismenya ini, sehingga nggak perlu nunggu ada di hewan, ada di tumbuhan kayak gitu kan nanti lama gitu terakumulasinya. Ini kita ya udah gimana gimana kalau misalnya kita masukin aja nih mikroorganismenya dan juga kita masukin substratnya gitu. Substrat tuh ini ya sumber karbon ya teman-teman ya. Sumber karbonnya itu. Sumber karbonnya itu kita masukin sehingga nanti ya hasilnya itu adalah si single cell protein itu sendiri gitu. Protein sel tunggal PST ya atau PST. Nah, caranya gimana? Nah, si substratnya kita masukin untuk dilakukan fermentasi gitu. Bisa lewat solid state fermentation ataupun submerged fermentation gitu. Nah, nanti nanti ya dimurnikan gitu dengan cara filtrasi, kemudian dikeringkan kalau misalnya emang mau didistribusikan dalam bentuk kering dan maka jadilah single cell protein kayak gitu teman-teman. Nah, bentukannya apa? Ya bentukannya sama sama kayak ini aja gitu, sama kayak lemak gitu, lemak di dalam sel. Ya kayak gini bentukannya gitu. Ada kompleks fosfolipid sama glikolipid sama sterol ya. Nah, jadi ini glikolipid, ini phospholipid bilayer gitu ya.
sama fosfolipid molekul gitu ya. Nah, intinya kayak gitu teman-teman. Nah, ini kan misalnya ini mikrobanya nih. Nah, maka si, single cell proteinnya itu adalah yang ini nih, yang melapisinya itu yang ada di luarnya. Ini bisa kita panen gitu, bisa kita ambil gitu, bisa kita ambil untuk dimanfaatkan. Nah, ya, tapi teman-teman ya sayangnya namanya juga masih fase penelitian gitu loh. Belum bisa bersaing dengan, sumber lemak dan protein lainnya gitu, sumber lemak lainnya. Ya, namanya juga masih fase penelitian gitu, belum masuk fase massal. Jadi kalau misalnya kalau misalnya masih fase penelitian, masih fase kecil itu, ya pasti, biayanya tuh rendah gitu loh, biaya rendah, biayanya pasti tinggi gitu. Biayanya masih tinggi karena dia size-nya masih kecil, terus, apa, substratnya masih mahal gitu, masih mahal. Apalagi kalau misalnya pakai, sumber-sumber karbonnya tuh ya dari yang mahal-mahal juga, misalnya dari gula gitu, atau dari, karbohidrat murni gitu ya, karbohidrat murni, pasti bakal mahal. Nah, maka, penelitian-penelitian sekarang bakal mengarah ke gimana caranya pakai sumber sumber karbon yang dia itu dari sampah gitu, sampah material. Ya bisa bisa dari, bahan-bahan berlignoselulosa gitu untuk pakan ya, intinya untuk pakan si mikroorganismenya, untuk, apa namanya tuh, ya untuk pakannya, ataupun secara ilmiah dinamakan sumber karbonnya, kayak gitulah ya. Nah, nanti sasarannya tuh apa? Sasarannya tuh si ini, oleaginous ya, si oleaginusnya ini, yang merupakan karbon ya, karbon rantainya 16 dan karbon rantainya 18 gitu. Sehingga nanti menghasilkan asam lemak, oleat, palmitat, linolenat, dan stearat gitu. Asam oleat, asam palmitat, asam linolenat, stearat gitu ya. Nanti banyak banget gitu, apa sih namanya, kayak senyawa senyawa kimia yang dihasilkannya bakal banyak banget kan, misalnya, eee, palmitat gitu kan, nanti bakal 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 bergabung ini si ininya tuh, apa, bakal bereaksi gitu loh. Nah, menjadi short chain fatty acid gitu, C12 sama C14 gitulah. Oke, salah satunya ini PUFA gitu ya. Nah, ada beberapa bakteri dan khamir yang bisa digunakan gitu untuk memproduksi, fat-nya ini, untuk memproduksi lemaknya ini. Yang pertama nih Agrobacterium, nah kan untuk bakteri-bakteri Actobacter, Bacillus subtilis, Bacterium subtilis, Bordetella gitu ya, Brucella gitu dan lain-lainnya gitu. Yang yang familiar ini sih ya, nih Mycobacterium tuberculosis saja bisa gitu untuk produksi, si single cell protein ini gitu ya. Jadi ya gitu emang ya Allah tuh tidak akan menciptakan sesuatu kecuali ada positifnya gitu lah, kecuali ada manfaatnya. Ini Mycobacterium tuberculosis yang bisa menyebabkan orang tuberkulosis, TB, ini bisa gitu buat single cell protein. Nah, terus kalau dari dari khamirnya gitu ya, kalau dari khamirnya ya ada Candida ya, ini Clostridium ya. Kan kalau Clostridium tuh khamir kan ya. Guillermondi ya, Hausterium chieferi gitu, Hansenula, Lipomyces. Ya ini mungkin apa ya? Aku kurang tahu sih ya ini, mungkin Google lebih tahu, teman-teman bisa cari di sana. Oke. Dan menghasilkan lemak yang tinggi banget nih, khususnya yang yeast ya. Yang yeast itu nih bisa sampai 67 gitu dan minimal 15 gitu ya. 15, ini 15. 15 sampai 67. 67. Ini gede banget gitu jumlah lemak yang bisa dihasilkan kalau dibandingkan dengan bakteri. Maka ini tuh sangat potensial banget gitu untuk dikembangkan, apalagi yang dari khamir gitu ya. Nah, emang sih bakteri itu sangat punya gitu, punya punya daya
punya daya tumbuh yang tinggi gitu. Cuman kalau misalnya dilihat dari yang tadi gitu ya, kalau dilihat dilihat dari yang tadi, justru hamir gitu yang paling banyak, paling memiliki konsentrasi yang tinggi. Ini sebenarnya tinggal diseimbangin aja, mau konsentrasinya yang tinggi atau produktivitasnya yang tinggi, ini nanti peneliti nih yang menentukan mau milih yang mana gitu loh. Nah, tapi emang sih secara umum dapat kita simpulkan bahwa mikroalga nih ya, mikroalga ini, kalau dibandingkan dibandingkan lagi kan tadi sumbernya itu ada 4 ya. Salah satunya yang sumber ketiga itu mikroalga, dia sangat cepat gitu loh dan kaya gitu untuk memproduksi eh fat fat fatty acid ini, asam lemak ini gitu, asam lemak dan minyaknya ini. Dia lebih lebih potensial gitu. Tapi ya perlu diteliti lebih lanjut gitu. Harus harus melalui penelitian sehingga ditemukan kondisi yang pas gitu loh. Ditemukan kondisi yang optimum untuk memproduksi mikroalga ini. Dan ini masih dikembangkan. Terutama apalagi mikroalga ini potensial banget gitu. Banyak banget danau nih. Apalagi sekarang kan surfaktan itu ya. Surfaktan tuh lagi banyak ya deterjen dan kawan-kawannya. Ya deterjen dari rumah gitu kan. Dari rumah orang gitu. Dari rumah orang nanti buang gitu kan ya. Nanti banyak alganya. Nah, si alganya ini bisa dimanfaatkan, nanti bisa jadi minyak gitu, minyak. Nah, ya apa? Teorinya gini aja. Kalau misalnya dulu minyak bumi itu dari alga gitu ya, kenapa nggak kita ambil gitu dari alganya langsung? Minyak bumi, minyak alga gitu, gitulah simpelnya gitu. Oke, next. Nah ini ada oleaginous microorganism gitu ya. Mikroorganisme oleaginous yang bisa memproduksi single cell protein ini gitu ya. Ada Aspergillus fisheri gitu. Aspergillus apa? Aspergillus itu berarti kamir gitu kan ya. Aspergillus. Ya, kamir ya. Gitu. Penicillium. Penicillium juga hamir ya. Rhizopus juga hamir. Oh, ini hamir semua. Oh, ini yang tadi ya. Yang hamir, yang yes ya. Oke. Terus sekarang kita mempelajari mengenai biokimia dari oleaginitas gitu, keperminyakan, keminyakan gitu lah ya. Nah, jadi ada dua kunci gitu, ada kunci dari biosintesis asam lemak gitu ya. Yang pertama, karboksilase asetil CoA ini ya. Kita belajar siklus Krebs pasti harus udah familiar banget nih dengan asetil CoA ini ya. Yang kedua adalah eh kok sintase sintase sintesis dari asam lemak gitu. Nah, ini tuh dua hal yang paling ini gitu ya, paling berpengaruh terhadap produksi eh, si minyak ini gitu. Apalagi apalagi melalui biosintesis enzimatis gitu ya. Nah, jadi proses akumulasinya gitu, kita langsung aja ke sini, proses akumulasinya gimana. Nah, caranya kan tadi ada dua gitu ya. Yang pertama proses siklus Krebs-nya gitu ya. Kita manfaatkan siklus Krebs-nya dan kemudian diregenerasi, diperbanyak gitu, ditingkatkan jumlahnya. Dan kemudian yang kedua adalah konversi asetil CoA menjadi lipid gitu ya. Gimana caranya? Asetil CoA yang banyak ini kan pasti itu tuh bersiklus gitu ya. Bersiklus terus muter. Tapi yang bakal jadi ATP-nya tuh ya dikit gitu, nggak semua jadi ATP. Nah, gimana caranya ini asetil CoA ini akan terkumpul tapi udah itu jadi lipid gitu, nggak jadi energi. Nah, maka dari situ kita menghentikan kerja mitokondria gitu. Mitokondria itu tempat terjadi metabolisme ya. Nah, kita hentikan kerja mitokondria sehingga dia nggak bisa menghasilkan energi. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa menghasilkan energi, dia terganggu siklus karbonnya, maka nanti akan terilis asam sitrat gitu ya. Nah, nanti dari asam sitrat menuju sitosol terbentuklah ATP sitratliase. Nah, dari ATP sitratliase ini akan dikonversi menjadi asam sitrat, dari asam sitrat menjadi asetil CoA. Nih, asetil CoA yang kita sasar tadi. Kemudian nanti terjadi biosintesis asam lemak dan menjadilah triacylglycerid gitu ya. Menjadi asam lemak
trigliserida. Nah, untuk kondisi fermentasinya ini, sebenarnya bagus yang mana sih? Bagus yang batch atau bagus yang continuous? Atau yang paralel gitu ya? Ya, yang mana sih yang bagus? Nah, ternyata ini kita perlu lihat dulu. Ada biomass, ada lipid content, ada nitrogen ya. Ini sama juga. Oke, sama. Biomass. Biomass itu bisa dibilang ya kayak inti substratnya gitulah ya, inti substratnya. Enggak. Jumlah bakterinya. Oke, jumlah bakterinya akan meningkat gitu kan, akan meningkat dan akhirnya mencapai titik puncak. Sama kayak ini juga. Jumlah bakterinya dari 0 akan tumbuh jadi. Nah, terus ada nitrogen. Nitrogen tuh kalau bisa dibilang kayak nutrisinya gitu loh. Nutrisi yang ada di si mikrobanya itu. Nutrisi yang ada di mikrobanya itu. Nah, kalau misalnya nutrisinya berkurang itu otomatis dia itu akan menekan jumlah lipid yang tersedia gitu loh. Nih, kita bisa lihat dari grafiknya. Nih, jumlah lipid itu bakal ya bisa lag gitu, lag phase gitu, akan berada dalam fase lag gitu. Jadi nggak tumbuh gitu. Tetap ini tuh seiring karena apa? Karena nitrogennya masih tersedia gitu. Kalau misalnya nitrogennya masih tersedia, ya otomatis si lipidnya ini berarti masih mengalami si siklus itu dan berubah menjadi ATP gitu ya. Masih berubah menjadi adenosin trifosfat itulah. Nah, tapi ketika nitrogennya kita paksa habis gitu, kita bisa habiskan gitu, maka si jumlah lipid yang tercipta itu akan tumbuh gitu, akan lebih banyak gitu loh. Nah, ini juga ini grafiknya dari penelitian ya. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau misalnya dilakukan secara paralel itu eh, masa tumbuh si biomasanya itu akan lebih lamban gitu loh. Karena nitrogennya juga lebih lama tersedianya habisnya lebih lama. Kalau misalnya nitrogennya lebih lama habisnya, maka ya si lipidnya itu juga akan lebih lama gitu loh. Kita lihat nih kayak misalnya ini 1, 2, 3, 4 dalam 4 hari ini udah segini ya. Ini dalam 4 hari masih segini guys. Ini emang beda tipis tapi signifikan banget gak sih? Ini misalnya udah 4 hari, 5, 6. Nih dalam 6 hari udah segini ya. 6 hari masih segini guys. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gitu ya. Bakal lebih rendah gitu. Ya, yang paling parah yang ini continuous. Yang continuous jumlah lipidnya justru menurun gitu. Biomasanya menurun. Justru nitrogennya ini meningkat gitu. Kenapa? Karena dari reaktor itu ya bakal ditambah terus jumlah sel baru akan tambah terus gitu ya, makin ya nggak akan habis-habis aja itu nitrogennya gitu, nggak akan keluar-keluar gitu. Karena makanya berarti yang paling efektif untuk mengakumulasi single cell protein ini adalah yang batch gitu, karena nitrogennya lebih mudah habis gitu. Sekarang ada substrat yang potensial untuk dijadikan pakan bagi mikroba yang akan kita gunakan gitu ya. Mikroba yang telah kita pilih gitu, mikroba yang sekiranya akan efektif gitu. Pertama hidrokarbon banyak lah ya, misalnya dari karbohidrat gitu. Terus bahan-bahan berpati gitu ya, bahan-bahan berpati sehingga nanti bisa menghasilkan etanol gitu ya. Cuman gimana ya, nggak ada cumannya sih ya. Inexpensive kan, murah gitu, bagus gitu. Bagus, sangat murah. Oke. Terutama dari ini kan, dari waste gitu, dari residues gitu, ini bakal murah banget gitu. Terus ya ada misalnya sumber lain dari glycerol, asam sitrat gitu, asam sitratnya kita tambahin. Cuman ini bakal lebih mahal, apalagi kalau di video sebelumnya aku udah bahas bahwa asam sitrat ini mahal guys. Ya ini nanti tujuannya tidak akan tercapai.
Ini industri ya, orang industri pasti bicara pengen yang murah gitu, pengen murah biar laku, biar tidak terlalu banyak biaya. Nah, maka dilakukan juga gitu. Ada penambahan inorganic salt gitu. Seperti apa gitu. Nih, Aspergillus ustus, Penicillium frequentans gitu ya. Terus ada media-media lainnya juga yang bisa dikultivasi ya, yang bisa ditambahkan gitu. Nah, cuman di media-media itu misalnya Aspergillus fisheri ya. Aspergillus fisheri itu punya komposisi-komposisi yang berbeda gitu. Nih misalnya ada glukosanya, ada amonium nitratnya, ada potasiumnya, magnesium, ferat, ferat klorida sama zinc sulfat gitu ya. Nah, itu beda-beda gitu si komposisinya itu beda-beda, teman-teman. Ya, maka ini perlu diperhatikan sebelum kita menjadikan ini tuh membuat ya intinya membuat inokulum sebelum melakukan fermentasi gitu lah ya. Sebelum memilih ya. Sebelum memilih harus dipertimbangkan dulu. Memilih apa coba. Nah, jadi ada 2 stage gitu ya. Ada 2 stage yang perlu diperhatikan, yang perlu dilakukan untuk melakukan fermentasi gitu ya, fermentasi SCP ini. Oke. Yang pertama ini microbial growth, yang kedua fat accumulation. Ya, ini umum lah ya. Gimana caranya kita numbuhin mikrobanya gitu. Kita tumbuhkan, banyakin. Kok tumbuhan? Emang tumbuhan ya ditumbuhkan ya, pokoknya gitulah ya. Ini padanan katanya aja. Nah, udah itu ketika udah banyak gitu kan, udah banyak, terus kita masukkan ke kondisi yang terbatas gitu, si nutrisinya membuat nutrisi terbatas, dan ini terus terbentuk minyak-minyaknya gitu, dan minyak-minyaknya kita panen. Ya, kita panen. Nah, ditumbuhkan di mana? Di medium dengan kadar karbon yang rasio ya, bukan ini. Rasio CN. Biasanya suka dinilai rasio C per N. Nah, ini biasanya suka dinilai buat ya buat tanah gitu. Ada buat tanah, pupuk gitu ya. Dan yang berhubungan dengan agroindustrial ini. Dan makanya ya ini juga penting gitu untuk menilai seberapa baik SCP kita, single cell protein kita tuh. Nah, dinilai dulu si medianya, media karbon ke nitrogennya. Tadi kita udah bahas juga, kenapa harus karbon tuh? Karena karbon itu sumber makanan ya. Sumber makanannya. Ini kita pakai bahasa padanan aja ya biar enak. Sumber makanannya, sementara nitrogen itu kayak ya bisa dibilang penghambatnya gitu lah ya. Penghambatnya gitulah, bukan penghambat sih sebenarnya, nutrisi cadangan gitu kan ya. Kalau nutrisinya cadangan nggak ada ya berarti nanti karbonnya bisa cepat lepas. Enggak, bukan, maaf, pokoknya ikut yang tadi ya, yang grafik tadi, yang batch dan kawan-kawannya itu. Oke. Nah, ya ini pokoknya setelah ada dilakukan penelitian, maka maksimum konversi karbohidrat menjadi lipidnya itu adalah 33 gram. 33 gram asam lemak gitu ya. Asam lemak trigliserida per 100 ya, artinya 33% berat kering ya. Gitu. Dengan mengasumsikan semua karbonnya terkonversi gitu. Oke. Nah, ya ini ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan nih. Yang pertama, pembatasan nutriennya, aerasinya, temperatur, pH, dan produksi metabolit sekunder di selnya itu sendiri. Gitu. Oke. Cara recovery dan purification. Gimana caranya meningkat? Ya kalau udah bahas purification berarti meningkatkan kualitas. Oke. Nah, meningkatkan kualitas. Gimana caranya? Nih, pertama, lihat ini panahnya dari sini, teman-teman. Oke. Nah, dari sini destructure dari intinya dari hasil 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 SCP yang kita dapetin gitu, crude SCP-nya gitulah ya. Nah, kita
kita tambahin etanol heksan gitu, terus dikonsentrasikan dengan 20%, ini kalau ini yeast ya, yeast itu khamir, oke, khamir. Nah, terus kita digestasi, oke, untuk menghancurkan dinding selnya gitu ya, untuk yang kan pengen murni gitu, dihancurkan dinding selnya. Nah, udah itu kita pakai mixer, set, di mixer biar apa? Eh, biar apa ya namanya ya? Tadi ini kalau digestasi itu untuk menghancurkan apa dinding selnya, maka dipakai mixer ya untuk membantu menghancurkan si dinding selnya itu sendiri. Kalau udah hancur nanti terlepas gitu fasanya gitu ya, terlepas fasanya nanti ya karena pengen dapatnya minyak kasarnya, protein kasarnya, maka nanti yang menjadi eh apa sih namanya? So, ini kan supernatan ya pokoknya unsupernatan ya. Pokoknya unsupernatan ini adalah minyaknya. Kita sentrifugasi, bakal jadilah crude oil-nya gitu. Ini juga sama. Nah, cuman ini nggak pakai penambahan yeast gitu ya. Langsung di decentrifugate gitu. Decentrifugate itu artinya berarti sambil dicacah gitu ya. Terus kita tambahin heksan, terus kasih vakum rotasi. Ini artinya pakai apa? Pakai temperatur. Nah, udah itu barulah jadi crude oil gitu ya. Oke, teman-teman. Ataupun ada pakai cara ini gitu ya. Seluruh permeat gitu ya dari protein yang kita punya gitu dipanaskan ya, dipanaskan 90 derajat gitu ya. Udah itu kita sentrifugasi gitu, sentrifugasi sambil di sentrifugasi itu ada ininya gitu, ada apa terjadi pengecilan ukuran juga sih kayak gitu kalau setahu aku ya. Nah, eh udah itu dilakukan fermentasi gitu ya dengan inokulum 1%, 1% berat berat basah ya, volume per volume. Nah, dengan pH 3,5 sampai 5,5 30 derajat gitu ya. 2 sampai 3 hari 0,12 ppm ya. Terus dipanaskan dalam 95 derajat, terus didinginkan, terus disentrifugasi lagi gitu ya untuk dipisahkan gitu ya dan deslugure. Oke. Akhirnya diperoleh 20% solid gitu ya, padatannya diperoleh dan kemudian yang kemudian diambillah yang keringnya gitu, teman-teman. Kalau misalnya mau kering, nah kalau misalnya mau kering, ini dari sini gitu ya, kita kita masukin gitu ke dalam pelarut heksan. Udah itu kita masukin ke membran gitu ya. Kita masukin ke membran, terus kita filtrasi, kemudian udah difiltrasi, masukin lagi ke drum dryer, spray dryer. Nah, udah masukin spray dryer, kita press, kita tekan dalam hydraulic ram press ataupun bisa pakai screw press. Nah, nanti dapatlah crude oil-nya gitu. Ataupun bisa pakai ini ya, decanter P600 surplus. Nanti kita masukin heksan lagi gitu ya. Dan fase heksannya nanti semuanya gitu. Semuanya kita kita masukin ke vakum rotator, kemudian nanti kita keringin. Kalau kalau heksan tuh kalau nggak salah di 45 derajat gitu, di 45 derajat. Nah, nanti dikeringkan, ini dry, ini dikeringin, nanti padatannya masuk ke sini, sementara limbahnya ya ini waste aja gitu, chemical waste. Bisa juga Pak dari decanter P600 Shuffles ini kita masukin ke cell debris ya. Udah itu masuk ke pneumatic fluid bed dryer, udah itu ini si yeastnya bisa kita pakai lagi. Gitu. Nah, ada beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan untuk memproduksi secara komersial ya. Nih, ya, jadi yang pertama kita harus tahu prospeknya dulu gitu, si microbial oil itu bakal ada di mana aja gitu loh. Nah, pertama dia itu bakal bisa jadi substitut ya minyak-minyak gitu loh untuk memproduksi minyak dan lemak gitu ya. Yang kedua,
sebagai material tambahan gitulah ya, yang nggak ada di, sumber lain. Kayak misalnya kalau misalnya apa ya, ya misalnya ibaratnya kalau ada yang kurang protein ya bisa ditambahin, gitu ya. Terus nah, terus ada hal lain juga gitu ya, yang harus diperhatikan nih. Misalnya end product dari waste processing ini bisa kita manfaatkan tadi sebagai apa, sebagai substrat, gitu ya. Tapi konsekuensinya apa? Kalau misalnya dari substrat gitu kan ya, ya yield-nya bakal lebih rendah gitu loh, kalau dibandingkan sama, misalnya sumber gula yang lain gitulah. Nah, nanti ya tujuannya biar, terjadi kita dapetin lipasenya, eee, ya, lipasenya kan dari ini, ini kan enzim lipase tuh, yang bisa mendegradasi kualitas dari, SCO-nya, baik dari, rasanya, warnanya, maupun ya karakteristik fungsionalnya gitu. Nah, beberapa